Shalom, saya Rifalo Jama. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya yang saya temukan dari beberapa sumber atau referensi yang berjudul simbol-simbol liturgi. Simbol-simbol liturgi adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam sebuah perayaan liturgi. Simbol-simbol liturgi sangat diperlukan dalam perayaan liturgi karena perayaan liturgi itu merupakan sebuah perayaan kehidupan. Kehidupan yang dirayakan adalah kehidupan bersama dengan Allah dan sesama. Perayaan umat dengan Allah dalam perayaan liturgi tidak bisa lepas dari simbol dan tanda. Ada 3 simbol liturgis. Yang pertama, tubuh manusia. Manusia dapat dikatakan simbol liturgis. Hal ini dikarenakan manusia dapat mengungkapkan dan melaksanakan dirinya dalam bentuk simbol. Kegiatan indrawi yang dimaksud misalkan mendengarkan, melihat, menyentuh, merasakan, dan mencium. Gerakan dan bahasa badan seperti berdiri, berlutut, penumpangan tangan, pembasuhan tangan, dan lain-lain. Dan yang kedua, benda dan gambar. Benda dan gambar bisa juga menjadi simbol maupun dihayati sebagai simbol. Di dalam gereja, patung salib, lilin, dan gambar-gambar para kudus adalah simbol kehadiran peristiwa Kristus. Benda-benda tersebut bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga mengandung arti dan dapat membangkitkan emosi. Selain itu, benda-benda lain seperti roti, anggur, air, minyak, juga garam juga digunakan sebagai simbol liturgis. Simbol ada 2, yaitu bentuk alamiah dan juga bentuk buatan. Dan yang ketiga yaitu warna. Pemilihan warna liturgi dipengaruhi oleh penafsiran makna atas simbol tersebut. Di dalam liturgi, warna melambangkan sifat dasar misteri, iman yang dirayakan, serta menegaskan perjalanan hidup Kristiani sepanjang tahun liturgi. Warna-warna biasanya dipakai antara lain warna putih, kuning, merah, hijau, ungu, dan hitam. Contoh simbol-simbol. Yang pertama, simbol dari gerakan tubuh. Contoh simbol yang menggunakan gerakan tubuh antara lain: yang pertama, penumpangan tangan. Mempunyai makna pencurahan Roh Kudus, biasanya dilakukan pada penabisan pendeta atau imam. Dan yang kedua, bersalaman. Mengungkapkan wujud dari kasih dan persaudaraan. Bersalaman dilakukan oleh umat ketika kita saling memberikan salam damai. Dan yang ketiga, berlutut. Merupakan salah satu sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Dan yang kedua, simbol dari benda alamiah. Roti dan anggur, air, minyak, dan garam merupakan contoh simbol liturgis dari benda alamiah. Yang pertama, roti dan anggur, yang digunakan dalam perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus, menyimbolkan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan yang kedua, air,
dipakai dalam berbagai macam perayaan liturgi. Misalnya, dalam baptisan memiliki makna simbolis, yaitu untuk mengungkapkan pembersihan dosa dan penganugerahan keselamatan dan penciptaan baru. Minyak yang biasa digunakan adalah minyak dari pohon zaitun, atau meskipun demikian, menurut buku-buku pontifikal Romawi, minyak liturgi bisa berasal dari tumbuhan lain. Dan ketiga, minyak. Minyak dapat merupakan simbol bagi anugerah kepenuhan hidup dan kesuburan. Dalam Mazmur 128 ayat 3 dan Mazmur 133 ayat 2. Minyak dalam liturgi juga melambangkan daya kekuatan Allah yang memberi kekuatan bagi perjuangan hidup dan penyertaan Allah dalam tugas kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu garam, biasanya digunakan sebagai pembersih atau pengawet. Dalam liturgi merupakan simbol pembersihan dan digunakan secara fakultatif dalam persiapan perayaan pembaptisan dan pemberkatan air suci. Dan yang ketiga, simbol dari benda buatan. Simbol-simbol yang berasal dari benda buatan seperti yang pertama, salib. Salib merupakan simbol keselamatan, pengorbanan Kristus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang kedua yaitu lilin. Lilin seringkali dipakai juga dalam bermacam-macam perayaan liturgi, dan salah satunya adalah saat perayaan Paskah. Lilin Paskah menyimbolkan kehidupan yang baru yang menyala. Api adalah lambang semangat yang berkobar-kobar. Yesus telah bangkit, dan lilin itu menyimbolkan kebangkitan Yesus. Lilin juga berfungsi sebagai pendorong dan pembantu meditasi. Dan yang keempat, simbol warna. Yang pertama, warna putih. Warna putih mengungkapkan kegembiraan dan kesucian. Warna putih juga dikaitkan dengan kehidupan baru. Selain itu juga, warna putih dapat melambangkan sebuah kesempurnaan, kejayaan, dan kemuliaan abadi. Warna putih dapat dipakai pada hari raya seperti Natal dan Paskah. Dan yang kedua, warna kuning. Hampir sama dengan warna putih, warna kuning mengungkapkan kemuliaan, kemenangan, dan kegembiraan. Warna ini juga dapat dipakai saat Natal dan juga Paskah. Dan yang ketiga, warna merah. Warna merah biasanya melambangkan api dan darah. Selain itu, juga dapat menyimbolkan Roh Kudus, cinta kasih, pengorbanan, dan kekuatan. Warna merah biasanya digunakan pada saat Hari Raya Jumat Agung, Pentakosta, dan juga Minggu Palma. Yang keempat, warna hijau. Warna hijau pada umumnya menandakan sebuah ketenangan, kesegaran, dan melegakan. Selain itu juga dapat melambangkan harapan, syukur, dan kesuburan. Warna ini dipilih dan dipakai dalam minggu biasa di dalam liturgi sepanjang tahun. Dan yang kelima, warna ungu. Warna ungu merupakan simbol bagi kebijaksanaan, keseimbangan, sikap berhati-hati, dan mawas diri. Selain itu, warna ini juga mengungkapkan pertobatan. Digunakan pada masa Prapaskah dan Advent.
dan yang terakhir warna hitam. Biasanya dipakai untuk melambangkan kematian, kegelapan, kesedihan, dan kedukaan. Warna ini digunakan pada saat ibadah atau peristiwa kematian.